warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 12 akan sedikit menjelaskan materi kami yang berjudul Syar'uman Qoblana, Zadus Syariah, dan Mazhab Sahabat sebagai sumber hukum. Perkenalkan, nama saya Apriani Sri Susilawati akan sedikit menjelaskan materi bagaimana sih pendapat para ulama tentang Syar'uman Qoblana dan sebenarnya Syar'uman Qoblana itu apa sih? Nah, menurut Wahbah Zuhaili, Syar'uman Qoblana yaitu hukum-hukum Allah yang disyariatkan kepada umat terdahulu melalui nabi-nabi mereka seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Isa. Nah, sedangkan menurut Zahrah ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam melihat orang sebelum kita, sehingga Syar'uman Qoblana itu layak atau tidak sih untuk diikuti. Nah, untuk memutuskan itu ada 3 yang harus menjadi pertimbangan. Nah, yang pertama yaitu syariat orang sebelum kita itu harus diceritakan dengan bersandarkan kepada sumber-sumber yang menjadi pedoman ajaran Islam. Nah, yang kedua, apabila syariat orang sebelum kita itu telah dinasak atau dihapuskan, maka tidak boleh tuh diamalkan. Nah, yang ketiga, bahwa dikukuhkannya syariat itu berlaku untuk mereka umat sebelum kita dan berlaku untuk kita didasari oleh nas Islam, bukan oleh cerita-cerita orang terdahulu. Lalu bagaimana pendapat para ulama tentang Syar'uman Qoblana? Mereka berpendapat para ulama usul fikih sepakat bahwa syariat para nabi terdahulu tidak tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Nah, tidak berlaku bagi umat Islam karena kedatangan syariat Islam telah mengakhiri berlakunya syariat-syariat terdahulu. Maka dengan demikian, para ulama usul fikih sepakat bahwa syariat sebelum Islam yang dicantumkan dalam Al-Quran adalah berlaku bagi umat Islam bila mana ada ketegasan bahwa syariat itu berlaku bagi umat Nabi Muhammad SAW. Namun, keberlakuannya itu bukan karena kedudukannya sebagai syariat sebelum Islam, tetapi karena ditetapkan oleh Al-Quran. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Wabarakatuh. Nama saya Sitiah dengan NIM terakhir 145. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang satu syariah. Pengertian satu syariah secara bahasa, satu syariah adalah menutup jalan kepada suatu tujuan, atau dapat diartikan juga dengan menyumbat suatu jalan yang mengakibatkan kerusakan. Secara istilah, satu syariah seperti yang disampaikan oleh Abdul Karim Zaidan, bahwasanya satu syariah yaitu menutup jalan yang mengakibatkan kebinasaan atau kejahatan. Kemudian beberapa contoh satu syariah. Yang pertama yaitu seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, lalu ia berdandan sedangkan dia masih dalam keadaan iddah. Hal tersebut dapat menyebabkan kepada sesuatu yang terlarang. Lalu larangan melihat aurat wanita. Hal tersebut adalah suatu tujuan agar terhindar dari perbuatan perzinahan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang atau lebihnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Risa Oktavia dengan NIM 182121152. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai mazhab sahabat. Mazhab sahabat adalah pendapat sahabat Rasulullah tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Mazhab sahabat juga diartikan sebagai perkataan atau perbuatan seseorang yang tidak bertentangan dengan maksud syara. Selanjutnya, Abdul Karim Zaidan membagi pendapat sahabat ke dalam 4 kategori. Yang pertama, fatwa sahabat yang bukan merupakan hasil ijtihad. Misalnya fatwa Ibnu Mas'ud bahwa batas minimal waktu haid 3 hari, batas minimal mas kawin sebanyak 10 dirham. Fatwa seperti ini bukan merupakan hasil ijtihad sahabat dan besar kemungkinan hal itu mereka terima dari Rasulullah. Oleh karena itu, fatwa semacam ini disepakati menjadi landasan hukum bagi generasi sesudahnya. Yang kedua, fatwa sahabat yang disepakati secara tegas di kalangan mereka dikenal dengan ijma' sahabat. Fatwa seperti ini menjadi pegangan bagi generasi sesudahnya. Yang ketiga, fatwa sahabat secara perorangan yang tidak mengikat sahabat yang lain. Para mujtahid di kalangan sahabat yang memang sering berbeda pendapat dalam suatu masalah. Namun dalam hal ini, fatwa seorang sahabat tidak mengikat atau diikuti sahabat yang lain. Dan yang keempat, fatwa sahabat secara perorangan yang didasarkan oleh ra'yu dan ijtihad. Yang selanjutnya, contoh fatwa sahabat. Di sini saya akan menjelaskan 3 contoh mengenai fatwa sahabat, yaitu yang pertama, menurut Aisyah, batas maksimal kehamilan seorang perempuan selama 2 tahun. Beliau mengatakan anak tidak berada dalam perut ibunya lebih dari 2 tahun. Yang kedua, menurut Anas bin Malik, batas minimal waktu haid seorang wanita adalah 3 hari. Yang ketiga, menurut Umar bin Khattab, lelaki yang menikahi seorang wanita yang sedang dalam iddah harus dipisahkan dan diharamkan baginya menikahinya untuk selamanya. Mungkin cukup itu. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.